Halo Feli. Hai Kak, iya nggak Ya, kerasa udah 1 jam, gila. Kayak baru ngobrol aja 20 menit gitu. iya Kayak pertanyaan juga lanjut, menarik dari para ini ya, audiensnya kita ya. Ini iya ada yang bilang malam minggu. pembahasannya kayaknya seru sih. Oke, ini sekarang Ayo, saya hmm, kasih question ya. Saya buka question box saya ya. boleh. Mungkin saya sempat lihat Feli sempat invest di peer-to-peer lending. Ini nggak apa-apa ya kita bahas ya, satu peer-to-peer lending ya. Ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan dari Suwandi. Kak, bahas akseleran dong. Oke, Apa bedanya dengan Akseleran. peer-to-peer lending? Oke, mungkin langsung aja kali ya, kayak to the point. Jadi akseleran menurut aku persis banget sama industri. To be honest, ini ya buat teman-teman yang di sini, menurut aku industri lebih semua trennya lebih oke dibanding akseleran. Um, tapi kenapa aku masih di akseleran? Jadi saya lumayan ya ada di akseleran, walaupun nggak sebanyak di industri dan di Amanta, karena itu sih apa dia ada ininya Kak, apa yang jadi invoice financing untuk yang distributor profit itu sih yang nggak ada di industri ya, which I think itu super safe, itu super super safe gitu sih. Apalagi dengan misalnya pemerintah kan ininya payernya, dan COVID lagi, distributor bansos, jadi udah pasti dibayar sih. Itu cuma kita udah numpang duit lewat aja kayak gitu sih. Dan berapa ya? Kayaknya 18 atau 21% per tahun. Jadi I think it's easy money. Jadi I just Hmm. put it there gitu. Tapi selain daripada yang bansos itu, kayaknya aku nggak terlalu banyak sih ada, tapi pakai uang-uang inilah, bonus referral gitu. Karena yang lain-lainnya tuh ini Kak, kayak kontraktor, apalagi ya, bayangkan sih kontraktor ya, atau pertambangan, which is mungkin aku udah nanya, dia bilang itu uh, kayak udah lama, maksudnya apa, udah lama dan sering apa, maksudnya dia tuh bayarnya tuh lancar gitu loh, jadi dia tetap keep it there. Tapi I think aku nggak terlalu banyak sih di situ. Basically sih itu sih Oke, Kak. oke. Ini masih ke pause atau enggak ya? Tadi saya soalnya makai ini saya apa earphone saya, tapi kayaknya sudah nyala ya. Oke, Enggak ke pause aku ya? nggak sempet pause sih tadi ya. Aku Enggak, pause ya saya tadi. yang ke pause. Oh, oke oke oke. Tapi rasanya jalan-jalan aja sih ini. Iya, aku Kok jalan-jalan aja sih. putus-putus? Oh, sorry, Iya, sorry. putus-putus enggak? Aku, Ini ada yang chat putus-putus. sorry, aku akan Oke, coba kita pakai lanjutkan ini aja ya. earphone ya. Semoga lebih jelas. Aku nggak Oh iya, putus lebih sih. besar memang. Maaf, Lebih maaf. besar kalau pakai earphone ya suaranya. Ya, maaf ya. Iya. Earphone-nya baru ketemu. Maaf, baru ini soalnya masih ribet. Oke. Oke. Jadi, Masih putus-putus enggak ini? Yang lain? oh, Audience? jadi tadi nggak kedengar ya aku ngomong apa ya? Tadi kedengar nggak Oh, oke. aku tentang akseleran? Kak Feli gak kedengeran karena akseleran. Tapi kalau saya tadi mau nyimpulkan, sebenarnya mirip seperti investri ya, Feli ya. Jadi ada invoice financing juga, dan yang membedakannya itu adalah ada yang distributor yang terkait dengan COVID tadi ya, yang harusnya kelihatan, yang harusnya bisa dipastikan ya hampir ya aman lah istilahnya. Super aman ya menurut aku ya. Terus terus juga antara 18 sampai 21% Ya, untuk yang distributor COVID itu ya. Yang lain ya, distributor COVID. ya segitu juga sih. Misalnya distributor COVID yang aman aja segitu, so I think it's a really good deal. Oke, ini tadi juga ada Pak Riko Tediono. Pak Riko ini adalah CEO, COO dari Komunal. Komunal juga peer-to-peer lending yang ada di Surabaya. Sebenarnya tidak banyak peer-to-peer lending yang ada di Surabaya. Banyaknya kan basisnya kan di Jakarta. Jadi saya mau nyapa juga. Meskipun saya juga belum invest di Komunal ini. Hai Cuman pernah Pak. datang ke kantornya aja. Oke, ya kayaknya aku pernah di chat juga deh sama komunal sih. Ya. Oke. Ya, lanjut ini Feli. Ini gimana? Oke, ayo. Pertanyaannya saya bacakan dari question box saja, nggak apa-apa ya? Nanti kalau ada yang Boleh, bisa dijawab berdua, kita jawab berdua. boleh. Ya, terus Oh, teman-teman yang mau tulis di ini juga boleh kali ya, di komen biar aku di di komen. komentar, biar Feli juga bisa lihat. Ya, tapi ya mana-mana lah Kak. Yuk.
Oke, ini pertanyaannya basic-basic nggak apa-apa ya, Feli ya? Nggak apa-apa Kak, jangan susah-susah, Maksudnya nanti nggak yang bisa tentang jawab. apakah oke. Santai-santai, ini Em, Malming Kak. Oke, ini mungkin saya tanya pendapatnya Feli nih. Tadi kan saya sudah cerita. Ini ada pertanyaan, dalam pandemik sekarang ini aman nggak sih main saham? Sebenarnya bukan main ya, harusnya kita investasi saham. Karena investasi itu bukan mainan, harusnya kalau menurut saya. Kak, anyway Ya ini gimana? aku mau komen itu Kak. Hmm, Jadi sebenarnya kayak main saham tuh, aku sempat mikir kayak Kakak juga, kayak masa saham saya investasi uang yang kita susah-susah dapat, kita disebut mainan sih. Tapi di lain sisi, aku hmm, juga sempat mikir kayak main itu kan seru ya. Jadi kalau hmm, bisa kita anggap investasi itu sesuatu yang seru, menyenangkan, ya gitu sih. Aku pernah mau bikin video kayak jangan bilang main saham intinya gitu lah ya. Aku juga nggak suka dengarnya. Tapi another perspektif, main tuh kan seru ya. Dan kalau ya, anyway, lanjut Kak. hmm. Intermezzo, intermezzo. Jadi gimana, Feli? Apakah pada saat pandemi ini, kalau tadi kan persepsi saya justru pada saat ini kalau kita punya mindset jangka panjang, Hmm. saat yang tepat nih untuk investasi saham. Kalau Feli sendiri apakah sama atau berbeda? Oke. Kalau jujur kalau aku saham tuh ya, walaupun aku kerjanya di pasar modal ya kan, terus kalau CFA itu kan belajarnya paling banyak tentang equity, tentang saham ya. Tapi aku kok nggak ngerasa aku di saham lumayan, misalnya kayak ya kadang bener, tapi salahnya juga banyak gitu loh. Jadi Hmm, ya jadi aku nggak terlalu berani pede juga ya untuk share bluntly. Jadi itu sih karena I don't aku masih belum ketemu luck yang selak itu lah ya menurut aku di saham gitu ya. ha-ha. Jadi kalau menurut aku in pandemi kayak gini, jujur menurut aku some stocks are just a bit expensive gitu, tapi masih banyak banget lah yang ini ya yang murah gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk orang pemula, orang awam, I'll say um, still go for stocks. Tapi karena aku udah, jadi aku kalau di saham itu aku baginya 70% tuh udah aku investasiin Kak. Jadi aku nggak akan ganggu-ganggu lagi gitu. Kalau pas kemarin Hmm, April gitu aku sempat average down, itu average down yang jadi 70% yang untuk investasi, 30%-nya tuh lebih trading yang momentum lah Kak. Jadi hmm, sesuai dengan temanya sih. Jadi kalau misalnya harga minyak lagi turun, jadi apa nih yang diuntungin? Kayak perusahaan-perusahaan packaging, hmm. kayak Unilever salah satunya atau apalah gitu kan. Jadi lebih yang momentum atau investasi yang bertema gitu sih, 30%-nya menurut aku. Oke. Jadi ya, I don't know whether it answers or not. Kalau Kakak gimana? Kalau saya sih, ya itu tadi balik ke mindset investasi ya, karena bagi saya kalau saham itu kan sama seperti punya perusahaan. Dan kalau kita punya perusahaan kan sebenarnya kita diuntungkan dari yang namanya compounding dari si perusahaan. Maksudnya compounding itu perusahaan nyetak laba, labanya dibagikan ke kita sebagai dividen, kemudian ditahan oleh perusahaannya untuk mungkin buka cabang baru, buka kantor baru sehingga tahun depan punya laba lagi. Jadi mindset saya ketika saya invest di saham itu sama seperti kita kayak beli franchise. Kalau beli franchise kan nggak mungkin kan kita beli saat ini kemudian besoknya kita jual lagi kan, kayaknya bertentangan banget dengan mindset apa ya, punya franchise. Misalnya kita punya franchise kopi, nggak usah sebut merek ya, kopi kekinian lah istilahnya. Ya aneh kita beli kopi kekiniannya franchise pagi ini, sorenya kita jual, tapi di saham itu dimungkinkan hal itu. Makanya kadang-kadang kan orang bisa ketika yang dengar yang namanya saham bisa punya mindset macam-macam. Ada yang mau mencari untung secara cepat, ada juga yang memang kalau saya sih ya prinsipnya sama seperti kita membeli suatu bisnis. Itu kalau saya, Feli. Jadi kalau bagi Oke. saya saat ini kan kalau kita mau ukur lah, kalau saya lihat videonya Feli kan ada yang membahas tentang price to earning, price to book, ya kan. Saya kalau mau pakai cara simpel ya kita lihat aja, kalau seandainya price to earningnya atau price to booknya itu lebih rendah daripada rata-rata selama sekian tahun terakhir, harusnya ini kesempatan selama kita pastikan usahanya dia itu memang pada saat ini turun. Tapi apakah 1 tahun atau 2 tahun lagi ketika ekonominya pulih akan kembali naik lagi? Nah kalau seandainya kita bisa pastikan itu, maka ya silakan. Oke. Dan nggak bisa dalam waktu satu tahun, itu kalau menurut saya. Oke, karena memang saham juga it's not 1 year investment gitu ya, to begin with gitu ya Kak Mm-mm. ya. Oke.
Kak, mungkin Itu kalau ngelanjutin dari ya saya. tentang saham karena kita dari tadi bahasnya macam-macam saham nih kebetulan nih. Jadi ayo kita lanjutin aja tentang saham. Um, Oke. Pertama, do you believe in nggak tahu nih teman-teman, maaf ya kalau bahasanya agak itu discounted cash flow, do you believe, do you also consider, misalnya kayak pas beli saham ngitung discounted cash flow, Kak? Saya ngitung. Oh, ngitung. Ngitung. Ya, Okay. jadi saya tapi saya mencoba untuk memproyeksikan pertumbuhannya sekonservatif mungkin. Karena yang namanya discounted cash flow, kebetulan kan ini juga diajarkan sebenarnya di mata kuliah ekonomi teknik kalau di pasca sarjananya prodi saya, dan saya sempat mengisi beberapa pertemuan di situ. Jadi kelemahan dari discounted cash flow adalah kalau kita ganti-ganti sedikit, nilainya itu bisa naik turunnya itu ekstrim gitu. Kalau saya growth-nya saya pakai anggaplah 15% dan 5%, itu nilai dari valuasinya bisa berkali-kali lipat. Dan apabila kita salah menggunakan baseline dari apa ya istilahnya ya, cash flow-nya kita set terlalu besar, apabila perusahaan itu kan kadang-kadang cyclical ya. Jadi istilahnya ketika kita misalnya tidak tahu siklus dari suatu bisnis, kemudian kita pakai cash flow awal, initial cash flow-nya itu pada saat bisnisnya itu sangat tinggi sekali, maka ya kita bisa ketinggian. Nah, itu yang sampai sekarang pun masih belajar gitu, menentukan initial cash flow-nya kita seperti apa, kemudian menentukan growth seperti apa, menentukan yang juga underrated itu juga ini, discount rate. Karena discount rate itu kadang-kadang orang pakai beta kan, beta yang dari regresi itu kan. Kalau saya coba pakai pendekatan sendiri lah. Jadi kalau bisnisnya itu consumer goods gitu misalnya, terus kemudian labanya itu stabil, marginnya stabil, maka layak dinilai dengan beta yang rendah, meskipun pergerakannya itu bisa mungkin setara dengan IHSG. Nah, atau kalau misalnya kita pakai beta, betanya mungkin 1,5 atau 2. Bahkan saya bisa ngeset betanya itu sangat rendah, itu kalau dari saya. Tapi kalau perusahaan itu cyclical, nggak pernah bagi dividen, ya harus saya kasih discount rate yang besar. Nah, di situ mungkin yang agak dan itu juga kita harus lihat discounted cash flow harusnya dengan relative valuation harusnya ya itu nggak akan jauh-jauh beda. Kalau jauh-jauh beda berarti ada asumsi yang mungkin keliru. Kita mungkin proyeksikan terlalu besar, proyeksikan growth terlalu besar, atau discount rate kita terlalu kecil, atau initial cash flow-nya kita itu terlalu tinggi pada saat dia itu di puncak siklusnya. Ini terlalu teknis atau enggak ya ini ya? Saya takutnya terlalu teknis. Lumayan. Oke. Semoga enggak pusing ya. Iya, pada yang banyak yang nanya discounted cash flow atau apaan. Tapi ya soalnya aku lihat kakak kan pernah bikin video tentang ini kan, apa menilai yang satu jam itu kan kak ya. Ini mungkin aku cuma mau cerita ini aja sih, kayak sharing sedikit tentang teman-teman di pasar modal ya, yang maksudnya apa? Yang inilah kan kerjaan aku adalah ngebantu manajer investasi atau aset management untuk milih saham kan, untuk reksadana saham yang kalian beli. Nah, itu klien-klien aku itu aset management. Jadi jujur kalau aku lihat dari mereka, iya ngitung discounted cash flow, tapi dalam memilih saham tuh lebih sering pakai relative valuation gitu loh. Memang kita belajarnya discounted kan, tapi iya ujung-ujung pakainya relative valuation, PE band segala macam, karena ya itu discounted cash flow terlalu banyak variabelnya dan itu bisa ya. Anyway, Kak, ini ini isinya di question box saya saham-saham semua loh ini. Sampai sebut-sebut merek lagi, saham A, saham B, saham C. Ya udah, kayaknya banyak ya. Banyak yang Gimana Kak? Sorry. Enggak apa-apa Feli. Saya cuma bilang kalau rasanya penonton kita ini banyak yang interestnya di saham loh, padahal banyak sekali instrumen investasi lain loh sebenarnya ya. Mungkin saham ini menarik untuk diceritakan kelihatannya, Feli. Ya. Karena ya benar. Ya, tapi nggak tahu sih kalau kakak gimana ya. Jujur menurut aku saham tuh agak high maintenance. Betul, ya. Setuju. Sangat setuju. Jadi kalau aku tuh suka peer-to-peer lending. Jadi portfolio aku tuh sekarang berapa ya? Aku masih banyak di peer-to-peer, Kak. Peer-to-peer aku 40, saham 35, sisanya ya reksadana indeks saham, pendapatan tetap, pasar uang, kayak gitu ya. Obligasi ada dikit banget sebenarnya. Jadi
aku suka peer-to-peer tuh karena maksudnya gampang ya Kak, ngulang-ngulang doang, kita tuh nggak usah mikir gitu sih. Iya, setuju. Ngulang-ngulang. Kalau saham tuh sedikit lebih susah menurut aku ya. Itu benar-benar kok Bukan mau sedikit sih, oh, sangat amat susah. susah sih karena mesti ngikutin berita segala. Misalnya kita mesti kan kita punya perusahaan ya, jadi kita harus ini dong, up to date dong, ngikutin terus dong dengan perusahaan kita kalau kita mau jadi investor yang care gitu. Ya dan memang kalau di saham belajarnya paling banyak juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau saham sih, I would say bukan cuma cuan, tapi belajarnya yang banyak dan ya itu juga sih kayak makan waktunya lumayan banyak juga sih. Kayak gitu sih menurut aku. Saya nambahin sedikit ini, Feli. Jadi kalau menurut saya ya, ini pengalaman saya ya. Ini di sini juga ada Pak Kris ya. Pak Kris ini juga salah satu yang senior juga di saham, Kris Angkasa. Menurut saya saham itu ya kita belajar banyak tentang ilmunya, tentang apanya. Kalau menurut saya itu paling kontribusinya hanya 30% dari kesuksesan kita di saham. Yang paling banyak menurut saya dari pengalaman saya mungkin 7 tahun di dunia saham itu di psikologis kalau menurut saya 70% itu ada di psikologis karena sedetail apa kita bisa memprediksi valuasi perusahaan, kemudian seteliti apa kita bisa tahu fundamental dari perusahaan, tapi kalau mindset kita itu masih salah atau psikologis kita masih tidak jalan, kadang-kadang saham itu turun 20%. Kita tahu nih di teori kita baca kalau harusnya kalau turun 20% fundamentalnya bagus, kalau value-nya masih di atas harga pasar, psikologis kita akan memaksa kita untuk cut loss karena bisa jadi nanti akan turun lebih dalam lagi. Lebih baik kita beli di bawah. Nah, itu yang saya pelajari itu mungkin 5 tahun saya jatuh bangun untuk memahami bahwa kita sebenarnya ilmu tuh nggak harus sampai yang terlalu presisi, nggak perlu pakai alat yang sangat canggih, tapi kalau psikologisnya benar, kita tutup running trade-nya kita, maka itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Oke. Gitu. Ketika waktu itu mungkin ingat ya IHSG 3900 itu di semua grup Telegram yang saya ikuti itu bilang kalau IHSG akan ke 2000. Ini akan turun kayak gini lagi. Ini akan jauh lebih parah daripada the Great Depression dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita takut, kemudian kita ikut-ikutan jual karena kita berharap akan turun jauh dan kemudian kita mau coba untuk beli di bawah, sepintar apa ilmu yang kita pelajari dari misalnya channelnya Feli atau channelnya siapapun itu tidak akan ada gunanya. Jadi 70% menurut saya itu ada di psikologis. Itu kalau saham. Kalau gitu gimana? Susah ya kalau belajar psikologis. Jadi belajar psikologis menurut kakak atau kakak sendiri gimana? Kalau saya psikologis itu merupakan suatu hal yang kita nggak perlu nggak perlu merasa bersalah apabila kita dalam waktu 1 tahun ini tidak bisa punya psikologis yang tepat. Karena yang namanya psikologis itu hanya bisa didapatkan dari pengalaman. Setelah kita maksudnya terjun di saham, dalam suatu siklus kita merasakan yang namanya bull market seperti apa, bear market seperti apa, barulah kita sadar, oh seperti ini toh dunia saham. Itu kalau dalam bayangan saya. Jadi kita harus merasakan. Dan setelah kita merasakan, barulah nanti kita catat sebagai pembelajarannya kita. Apa yang dulu seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pernah membeli suatu saham bank besar, saya beli pada hari itu karena menurut hitung-hitungan dari value dan price itu price-nya di bawah value jauh. Besoknya ARB auto reject bawah turun 7%. Saya beli lagi, besoknya ARB lagi. Saya ingat waktu itu di IHSG 4.300 mau ke 3.900. Saya kadang-kadang merasa seperti orang bodoh gitu. Kita beli, biasanya turun 7%, kita beli lagi, biasanya turun 7%. Yang salah ini marketnya atau sayanya yang salah gitu. Tapi setelah saya coba membaca-baca buku ulang dan coba pikirkan ulang, kita kan belinya kan buat jangka panjang ya. Jadi pergerakan di 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun ini harusnya tidak ada artinya apa-apa bagi kita. Selama perusahaannya kita tuh survive loh ya, bukan ketika kita beli terus pada akhir disuspend karena dia gagal bayar obligasi atau apa. Itu kalau dalam bayangan saya, dan itu memang bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Bahkan kalau mungkin saya baca-baca buku, yang sekarang lagi ngetrennya adalah behavioral finance. Orang banyak bahas tentang itu. Itu kalau dari saya sih, Feli. Sepenting itu ya Kak ya, padahal behavioral finance aku nggak tahu deh di tempat kakak bahasnya seberapa banyak, tapi kalau di CFA ini ya,
aduh itu dikit banget dibahasnya, cuma dikit banget lah, kayak dikit banget. Padahal ya aku setuju itu sepenting itu. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang kayak, aduh gimana sih bisa untung banyak dari saham segala macam ya, kalau apa dari kata Kak Dodi, 70% is about psychology, 30%-nya teori. Jadi mulai aja dulu, lagi-lagi. Ya, jadi mulai aja dulu, dan dari situlah kita bisa belajar psikologinya ya Kak ya. Dan itu sih Kakak point something good juga sih. Setiap kali kita salah, catat apa salahnya kita, dan semoga kita nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Gitu. Kak, dari tadi ada yang banyak ini Kak nanya, share dong saham multi-bagger. Dia sampai, si Michael Prasetya itu, dia sampai 3 kali tuh, aku hitung 3 atau 4 kali dia tulis ya, share pengalaman multi-baggernya Kak. Atau jujur ya? Multi-bagger atau yang pengalaman paling pahit kali? Either the best or the worst. Saya ceritain pahit-pahit aja. Dulu waktu saya ini boleh nggak sih sebut ticker nama emiten? Karena pertanyaan ini kan pasti, maksudnya perlu kita memberikan contoh emiten, atau emitennya ya kita anggap perusahaan di sektor apa gitu? Nggak apa-apa sih Kak. Gimana menurut? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggak sih? Siapa yang akan menghukum kita? Ya kalau saya dulu sempat membeli, pertama kali jatuhnya lumayan parah itu ketika saya beli saham MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Itu saya teliti itu mungkin sekitar 6 bulan, dengan kepolosan saya yang dengan idealisme saya ini akan menjadi the next Warren Buffett. Itu dulu idealisme saya di tahun 2013. Saya baca banyak buku di perpustakaan. Saya merasa kalau saya ini tahu value investing seperti apa. Dan ketika saya analisa, sahamnya ini sudah sangat bagus, baik dari segi fundamental, terus juga murah. Itu ya, dalam bayangan saya ya. Dan saya lihat manajemennya itu, dia kan dari Saratoga, MPMX itu kan. Yeah. Saratoga itu kan ada anaknya pendiri Astra, Pak Edwin Suryajaya, Pak Edwin dan Pak Sandiaga Uno pada saat itu. Dan mereka itu diberikan lisensi sebagai dealer Nissan pada saat itu. Dan saya baca macam-macam, mulai dari public expose, kemudian macam-macam, dia manajemen juga memproyeksikan, dan seterusnya. IPO-nya di 1.500, saya belinya tuh di 1.000. Saya ingat pada saat itu saya sedang studi lanjut di luar, sahamnya itu pernah sampai ke 300 pada saat itu. Jadi saya sempat floating loss itu sekitar 60-70%. Dan karena saya itu percaya kalau yang namanya saham itu jangan diversified, itu dulu ya, mindset yang salah ya. Kalau misalnya mau sukses itu ya harus concentrated ya. Jadi kalau nggak salah saya sempat menempatkan MPMX saya itu mungkin 50-70% dari total portofolio saya di satu saham. Nah, itu karena overconfidence dengan analisa sendiri. Dan ternyata yang terjadi adalah kalau nggak salah, Nissannya ada laku, dan Pak Sandi juga sering cerita di podcast-podcastnya, podcast Ruang Sandi, di Sandi Uno TV, kalau dia itu sempat punya dealer mobil dan nggak laku, dealernya tutup. Nah, itu yang saya sempat jadi investornya pada saat itu. Pada saat Nissan itu sedang dibuka, saya nunggu mungkin 3-4 tahunan, sempat turun, saya pada akhirnya jual di harga 800. Pada saat itu kan Pak Sandi kan sempat mau masuk ke politik, mau jadi wakil gubernur ya kalau nggak salah ya. Dan karena takut keputusan, iya, saya pada saat itu kan konsensus kan nggak bilang kalau Pak Sandi itu menang. Kan konsensus pada saat itu kan bilangnya Pak Ahok yang juara satunya kan, sebelum ada ya kasus dan sebagainya ya. Saya waktu itu jual karena takut ketika Pak Sandi kalah, turun sahamnya, dan saya jual kalau nggak salah cut loss 20%. Padahal pada saat itu lama investasi saya itu mungkin 4 tahunan, dan yang terjadi adalah yaitu the hard truth. Jadi kita belajar banyak. Saya merasa kalau saya itu bisa ya dan punya banyak literatur, tapi ternyata yaitu overconfidence, dan ya itu membuat saya jadi humble gitu. Nah, pada saat itulah, dengan kegagalan itu saya mulai membuka diri pada berbagai macam instrumen, yang mulai dari peer-to-peer lending, reksadana indeks, dan seterusnya. Dan saya mulai shifting nih, Feli, dari saham-saham yang market cap-nya kecil, yang punya price to earning rendah, price to book rendah, ke saham-saham yang mungkin market cap-nya itu tinggi, price to book-nya nggak pernah dihargai di bawah 1, karena dia punya brand tadi, dan nilainya nggak semurah saham-saham yang second liner atau third liner tadi. Disitulah saya baru menemukan bahwa ya kita jangan terlalu
em, ingin mencari mutiara terpendam multi-bagger, ternyata kita ketemunya Batu Karang. Jadi kita stick aja ke misalnya wonderful companies, ya mungkin returnnya ya mungkin one bagger lah bisa. Tapi kalau blue chip kan susah sampai 3 bagger, 10 bagger dan seterusnya ya. Ketika kalau kita tahan sampai 10-20 tahun ya. Akhirnya saya shifting ke situ. Yang kandidat one bagger pertama saya ini itu ada di Bank Mandiri. Saat ini lagi floating profit 60% mungkin kalau Bank Mandiri. Amin. Ya, itu ya BMRI. Dan dari LPMX dan ada lagi Lipo Cikarang. Saya belinya 1 tahun sebelum kasus yang KPK itu itu yang nangkap itu ya. Saya belinya di 2017. Nah, itu yang membuat akhirnya saya shifting dari saham-saham yang murah, price to earning-nya rendah, price to book-nya rendah, ke saham-saham yang lebih blue chip. Karena some itu, stocks mungkin dari saya. Mungkin beberapa saham ya emang murah ya karena ada alasan. Iya, right. Some stocks are cheap just because ya emang ada alasan ya gitu. Iya sih, dan banyak juga ya teman-teman aku yang bukan teman-teman aku sih, tapi misalnya banyak yang DM segala macam komen tuh nggak tahu ya, kayaknya tuh aku ngerasa ini tuh pemula baru aja di saham, tapi itu BRI, Mandiri, BCA, ICBP, bosen lah saham-saham itu gitu. Dan gimana itu Pak Lokeng Hong baru beli BMTR, gimana Kak itu Kak? Atau Cleo Kak, gimana Kak? Banyak banget yang kayak gitu. Aduh, aku malas banget sih sebenarnya jawabinnya yang kayak itu. Menurut aku ya, aku nggak tahu sih ini benar apa enggak Kak, tapi buat teman-teman yang pemula nih misalnya ya, yang baru aja masuk ke saham, menurut aku kok penting ya untuk kita set the pondasinya dulu gitu. Jadi yang kita untuk investasi jangka panjang, misalnya trading nggak masalah ya, investasi jangka panjang tuh kita udah set dulu gitu, kita udah punya dulu entah berapa lah, 30% mungkin kalau kita masih muda ya. Jadi itu saham-saham yang aku sih selalu bilang BCA, BRI, ICBP atau Telkom itu doang sih. Itu kita udah set. Kalau kita udah punya, misalnya baru kita take higher risk gitu ya ke saham-saham second liner atau saham-saham yang lebih unik-unik kayak gitu sih. Gimana? Benar nggak sih Kak kayak gitu? Kalau saya memang setuju yang seperti itu. Jadi memang kita kalau pemula ya. Jadi gini loh, banyak yang sama seperti kali ceritakan tadi. Banyak yang nanya loh, ini kalau saham Pak Lokeng Hong beli ini gimana sih sebenarnya? Maksudnya gini, kalau Pak Lokeng Hong itu bisa sukses dengan metodenya, itu belum tentu bisa kita replika. Karena metode Pak Lokeng Hong bisa bekerja karena beliau yang menjalankan. Apakah kita punya kesabaran yang sampai 7 tahun menunggu sahamnya itu misalnya nggak gerak? Ataukah kita punya kesabaran masuk ke saham-saham yang tidak liquid, di mana ketika IHSG naik sahamnya diem? Nah, itu mungkin yang kita nggak punyai. Kalau misalnya kita nggak punya mindset seperti Pak Lokeng Hong, uang seperti Pak Lokeng Hong, money management seperti Pak Lokeng Hong, ya janganlah kita itu ikut-ikutan strateginya orang yang hanya sukses ketika dia yang menjalankan. Itu kalau menurut saya. Benar. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli saham yang dipunya Pak Lokeng Hong yang aneh-aneh itu, yang bukan saham-saham blue chip, ya harus dipikirkan ya, karena beliau kan pasti punya pertimbangan tertentu. Itu kalau dari saya. Ya, benar. BMTR itu kalau sedikit komen, ya aku unik juga ya. Misalnya Pak Lokeng Hong kan bukan sembarangan gitu lah ya. Aku beberapa kali nonton dia di YouTube segala macam. Mungkin teorinya nggak sekuat orang yang lulusan apa segala macam, tapi common sense-nya dia tuh jalan banget. Dia ngelihat sesuatu tuh simple banget, dan common sense-nya itu sih dia punya. Jadi I respect him a lot juga. Walaupun BMTR itu kalau kita lihat segala macam bukunya sekarang mungkin jelek gitu ya. Valuasi iya murah. Tapi I believe mungkin Pak Lokeng Hong tuh punya informasi yang kita nggak punya gitu, and that drives the inilah ya. Jadi aku sih berusaha untuk nggak ini ya, kayak aku yang paling benar gitu lah, kita yang tahu segalanya, nggak coba untuk mindset. Siapa tahu ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah Kak, kalau aku ini tadi kan Kakak cerita multi bagger, aku mau cerita juga multi bagger aku dan saham yang paling pahit ini saham yang sama Kak. Gitu. Oh ya? Iya, itu saham yang sama. Jadi itu industrial estate, Demas. Oke.
Kayaknya Mas. aku belinya di berapa ya? Pokoknya aku beli tuh sebelum yang 212 gitu-gitu loh, yang demo-demo segala macam ya. Harganya masih, I think aku belinya kemahalan juga ya, 200-an ya kalau nggak salah aku belinya. Tahun 2016 akhir ya. Pokoknya sebelum yang 212 gitu-gitu deh. Ya itu, Hmm. setelah itu kan politics turns bad segala macam dan harganya drop. Dari sana aku beli, kenapa ya dari sana aku beli ya? Eh Tahu sahamnya, terus aku juga dengar salah satu aset manajemen yang lumayan besar dan dia klien aku lah ya, basically dia researchnya due diligence-nya oke gitu, terus ya dia suka saham ini, terus aku beli gitu. Ya lumayan ini ya, reckless. Aku beli 200, turun ke 120, jadi ya turun 50% lah ya. Nggak sampai kayak kakak sih, turun sampai apa 60-70% ya. Jadi dari 200-an turun ke 120. Kemudian saat itu untungnya aku average down 2 kali, kayaknya di 180 sama 140 ya kalau nggak salah ya. Nggak di lowest, tapi aku average down karena aku research yang lebih bagus lah, nggak yang sekedar ngikut-ngikut aset management lah waktu itu ya. And surprisingly harganya balik gitu, ke 300-an ketika ekonomi turns better gitu ya, segala macam. Tahun lalu ya tahun lalu. Ya jadi itu saham yang the yang returnnya paling bisa minus, paling floating lossnya paling banyak, dan juga yang multi bagger aku gitu sih. Jadi ya itu sih, aku maksudnya psikologi saham itu aku masih belajar banyak banget sih dari Kak Dodi, dari teman-teman yang lain. Kayaknya itu sangat super penting sih. Aku tuh basically kalau misalnya minus gitu, biasanya gini ya, kayak kenapa aku nggak lepas di bawah gitu ya, kayak Demas ya. Biasanya kalau saham jatuh aku tuh balik lagi sih, kayak aku revisit kayak kenapa sih pertama kali aku beli saham ini gitu. Apakah alasan itu sudah berubah gitu? Apakah waktu itu aku salah? Ada yang salah kah waktu itu? Kalau misalnya nothing wrong, kayaknya setelah dilihat-lihat kayaknya masih oke kok sahamnya, masih bener kok, alasan aku belinya masih sama gitu. Always find a why sih kayaknya ya. Selalu cari why kenapa kita beli saham. Jadi bener-bener why-nya harus island juga sih. Why-nya tuh harus strong. Jadi jangan cuma ikut-ngikut. Ya, dan semoga itu sih yang bikin kita ini ya bisa pegang saham untuk waktu yang lebih lama. Atau ya untuk memutuskan antara jual atau tahan kayak gitu. Feli, ini kan memang di kita Feli kan cerita kalau cuman boleh ada satu pertanyaan. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak saya tanya ke Feli? Boleh Kak. Saya ini sebenarnya penasaran untuk orang yang memang tidak bekerja di industri finance, tapi ingin men-challenge dirinya untuk ambil sertifikasi. Feli kan punya CFA ya, Iya. betul kan? Nah, kira-kira menurut Feli, um, ya sertifikasi kan ada banyak. Saya sempat tahunya itu CFA, CFP. Kira-kira bagi saya, kalau saya mau ambil sertifikasi nih di dunia finance, bukan untuk, ya nggak tahu juga tujuannya untuk apa ya. Pokoknya saya ingin ngambil sertifikasi. Kira-kira yang penting itu yang mana sih? Apakah CFP penting, CFA penting, atau mungkin bisa ceritakan kira-kira saya yang awam ini ambil CFA ketika apa, saya yang awam ini juga ambil CFP ketika apa? Oke. Tergantung, menurut aku jawabannya adalah tergantung kita mau jadi apa. Gitu. Kalau misalnya perbedaan paling besar CFA dan CFP adalah mungkin I would say kliennya atau kayak target marketnya tuh berbeda sekali gitu. Jadi kalau CFP itu kan lebih individual ya, lebih personal finance. Jadi lebih generalis lah ya, I would say ya, generalis personal finance. Yang kita deal with adalah individu. Sedangkan kalau CFA kita nggak deal sama satu orang per orang gitu, dan dealnya lebih ke aset management. Maksudnya bukan aset management aja, tapi yang mengelola dana gitu lah. Mengelola dana kan nggak cuma aset management ya, kayak dana pensiun atau perusahaan asuransi juga ngelola premi ya kan, atau macam-macam, atau
trust, endowment fund kan macam-macam gitu. Dan lebih strongnya di investasi gitu. Kalau CFA itu investasi, kalau CFP mungkin personal finance. Jadi sebenarnya lebih ke ini ya, kayak kita mau jadi apa. Tapi I'll say Kak, kalau misalnya mau atau buat teman-teman kalau mau bisa dapat saham yang multi-bagger, 10 bagger segala macam, I don't think you need CFA. Yeah, I think what you do Kak, terus you learn psychology and then you learn from experience that much more important sih daripada CFA. CFA itu bukan it's not a proof kalau kita tuh pinter ya, tapi itu tuh a proof kita tuh orangnya persistent sih, kayak gigih gitu. Karena itu sih belajarnya sih mampus sih, kayak lebih ke persistent sih, bukan orang yang pintar tapi gigih dan rajin kayak gitu. Jadi ya mungkin teman-teman perlu reconsider ya, kalau mau jago saham I don't think you need a CFA gitu. Mungkin lebih perlu banyak experience aja kayak gitu sih Kak. Kalau ingin membantu saya supaya bisa menjelaskan materi di YouTube lebih baik dan mungkin supaya lebih kelihatan kredibel, apakah perlu saya ngambil CFA atau CFP? Menurut Feli, kalau saya, ini kasusnya saya pribadi, atau nggak usah? Karena saya kepikiran loh, perlu nggak ya saya ngambil CFA atau CFP ya? Atau nggak usah sebenarnya? Kan kakak ini dosen juga Kak. Kakak kan berarti belajar banyak dari research gitu-gitu juga kan Kak? Iya sih, cuman kan kadang-kadang mungkin ada sesuatu informasi ketika saya memaksa diri untuk saya belajar untuk ambil sertifikasi itu, membuat saya nanti lebih bisa menjelaskan dan lebih baik. Atau menurut Feli, enggak tanpa CFP pun saya sudah bisa juga lebih efisien atau efektif dalam menjelaskan tentang konten investasi. Kalau kakak mau kontennya lebih ke investasi, I'll say CFA. Karena memang sih teorinya banyak yang orang awam nggak tahu. Misalnya kayak, aku nggak tahu, aku masih coba ini sih, menceritakan kayak, nggak banyak yang tahu apa yang bikin reksadana pendapatan tetap naik gitu. Dan gimana cara ngitung suku bunga naik berapa, terus harga obligasi atau harga reksadana berapa, itu tuh diceritain di CFA. Tapi, atau apalagi ya, yang saham juga lumayan detail sih segala macam, tapi I don't think our audience kayak di YouTube tuh perlu tahu itu ya. Gitu sih. Tapi kalau kakak mau personal finance ya of course CFP gitu kan. Itu sih kadang aku mikir kayak aku nggak merasa CFA aku penting ya di YouTube gitu, karena orang nggak perlu tahu yang dalam-dalam gitu sih Kak. Thank you Feli buat ininya ya, masukannya ya. Mungkin kita mau jawab satu pertanyaan lagi nih Feli, karena sudah lewat 30 menit sebenarnya. Iya, ayo satu pertanyaan terakhir kita jawab. Gak kerasa ya, saya ini bingung. Kita rasanya baru bahas sedikit, tapi kok sudah lama waktunya. Ini saya coba pilihkan yang pertanyaan mungkin yang unik ya. Sebentar. Ini juga banyak sekali yang nanya ini. Kenapa ekonomi turun? Ini dari Lydia NST. Ini pertanyaan penutup juga. Kenapa ekonomi turun tapi IHSG naik? Menurut Feli seperti apa? Ini saya sudah menjawab di beberapa kali sampai bosan Q&A ya, sampai bosan. Tapi mungkin kalau Feli mungkin bisa lebih membantu audiens saya yang tidak capek-capek untuk bertanya hal ini. Oke. Ya, Kak Dodi kayaknya sudah lumayan capek ya menjawab pertanyaan ini. Ekonomi sama market is different gitu. Market is always a forward-looking machine ya. Mungkin kata kuncinya adalah forward-looking machine. Jadi kalau di market, kalau di pasar modal, kita tuh selalu melihatnya ke depan. Jadi kalau misalnya, aduh resesi gimana? Resesi itu bukan sesuatu yang di depan. Resesi itu sudah sekarang mungkin kita sudah resesi gitu. Jadi ketika resesi diumumkan gitu, misalnya ya amit-amit berarti Q3 kita ya, quarter ketiga kita minus juga, kita resesi. Mungkin di saat itu adalah marketnya akan naik jauh lebih tinggi lagi, karena
the worst is behind. Kayak gitu. Jadi kalau di pasar modal tuh kita selalu ngelihatnya ke depan. Jadi ini juga sih yang kayak, iya penting, laporan keuangan tuh penting, tapi perlu ingat, laporan keuangan tuh masa lalu. Ketika kita baca laporan keuangan second Q lah ya, kuartal kedua, kan kita bacanya di Juli ya. Kita baca di Juli untuk sesuatu yang terjadi di April sampai Juni ya kan. Kita baca sesuatu yang udah lalu, sedangkan market saham itu kan forward looking machine ya. Kayak iya, laporan keuangan penting, tapi I'll say itu cuma 20% doang dari saham gitu ya. Kita mesti ngelihatnya tuh growth-nya ke depan gimana, ngikutin juga kayak tren produknya atau industrinya kayak gitu sih, Kak. Oke, ini sama ya kurang lebih sama persis. Mungkin saya jawabnya mungkin panjang, Feli lebih bisa menyimpulkan dengan lebih pas gitu. Jadi bagi para audiens yang masih bingung, coba nanti dilihat nih jawaban Feli diputar-putar ulang lagi. Mungkin kalau yang menjelaskannya Feli bisa lebih dengan pembawaan yang lebih riang, bisa lebih masuk. Kalau saya kan mungkin jawabnya sambil bete, sambil apa gitu ya. Sampai kesel ya, mungkin itu mulu. Iya. Oke, Feli, mungkin itu Feli, karena ya sudah lebih dari 30 menit. Saya berterima kasih Feli sudah mau ngundang, dan kelihatannya banyak sekali yang exciting nih. Saya baru pertama kali jujur live yang total penontonnya sampai 500 orang nih baru pertama kali. Jadi terima kasih sekali. Thank you, Kak. Thank you. Oh ya,